Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, sahabat lama saya, dan insya Allah nanti akan menyusul Bapak Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang sedang dalam perjalanan. Demi acara ini beliau langsung terbang dari NTT, luar biasa. Yang saya hormati rekan-rekan media serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini sebelum masuk kepada materi, kami juga menyambut hangat kehadiran teman-teman dari New Media Forum, mitra baru dari Badan Komunikasi Pemerintah dalam ekosistem media digital di Indonesia. Mas Ipul, New Media Forum ini wadah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media, tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media. Di antaranya saya bacakan ada Folk Aktif, Indozone, Dagelan, Indo Musikgram, Invipop, Narasi, Muslim Folk, USS Fit, Bapak-Bapak Ide, kayaknya cocok buat kita nih Bapak-Bapak Ide nih. Menjadi Manusia, GNFI, Creative Fox, Kok Bisa, Tahu Butters, Pandemic Talks. Tahu Butters ini kayaknya cocok untuk Pak Budi nih kayaknya, itu Pak Budi itu. Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Good Stats, Hai Dudu, Proud Project, Vibis, Unframe, Kumpul Leaders, CXO Media, The Maple Media, How to Be Nothing, Everest Media, Geometry Media, Fox Daily, Dream, Melodi Alam, NKTSHI, Modest Talk, Lead Media, Nalar TV, Mahasiswa dan Jakarta, Notch Plus, dan Mature Indonesia. Kehadiran teman-teman New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realita media atau realita komunikasi di kita, Gus Ipul, sebagai bentuk dari perkembangan teknologi ya dan sosial kemasyarakatan. Satu catatan bahwa kami mengakui bahwa masih ada beberapa isu yang harus disettle oleh new media. Ya, ini catatan juga nih dengan teman-teman new media ya. Baik dengan rekan-rekan di media konvensional maupun dengan lembaga seperti Dewan Pers. Namun pandangan kami, new media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar, agar produk dari new media ini makin berkualitas seperti halnya media konvensional. Jadi justru kalau dijauhi malah susah ngomong kita, Gus. Ya kan, tabayun dulu nih silaturahmi, kan begitu. Kalau silaturahmi kan nanti poin-poin masukan, saran itu bisa tersampaikan dengan baik. Beberapa aspek paling mendasar ya dari media konvensional dan beberapa aspek dari media baru ini ya yang membedakan dengan media konvensional adalah mengenai beberapa aspek seperti misalnya cover both side. Jadi kemarin kami diskusi di Bakom dengan teman-teman New Media, apakah mungkin misalnya apakah bisa di New Media itu ada mekanisme cover both sides. Kalau misalnya belum memungkinkan, metode apa lagi yang bisa dipakai? Misalnya metode verifikasi, usulan dari teman-teman New Media. Tapi beberapa aspek yang lain sudah dipenuhi, misalnya ada perusahaannya, ada semacam redaksinya, ya, ada alamatnya. Nah, ini membedakan antara New Media dengan media sosial biasa. Kalau media sosial biasa tidak ada lembaganya, tidak ada alamatnya, dan bahkan anonim dan seterusnya. Jadi dengan kondisi tersebut, dengan realita bahwa New Media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4-6 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa
engage, agar membuat kualitas new media semakin meningkat. Itu pengantar mengenai keberadaan teman-teman new media dalam preskonnya di Bakom. Selanjutnya, tepat hari ini, beberapa hari setelah Hari Pendidikan Nasional, kita hadir dalam acara press conference pemerintah untuk menyampaikan update pelaksanaan dan capaian program hasil terbaik cepat kepada publik dan media. Kami ingin menegaskan satu keyakinan mendasar bahwa pendidikan yang berkualitas hanya dapat terwujud di atas fondasi kesehatan yang kuat. Anak-anak yang sakit tidak dapat belajar secara optimal. Oleh karena itu, ya, Bakom pada hari ini memilih preskon dengan mengangkat dua tema, ya, dua program prioritas kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pendidikan, yakni satu, CKG untuk anak sekolah dan pengentasan tuberkulosis atau TB sebagai bagian tidak terpisahkan dari agenda pembangunan SDM yang unggul. Sebelum kami lanjutkan, mari kita saksikan Bapak Ibu terlebih dahulu video berikut ini, silakan. Kesehatan untuk anak-anak kita yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Pas dicek mata saya itu kayak ada minus di kanan kiri di antara 1 sama setengah katanya. Nah itu bagus banget sih karena kita bisa tahu kalau kekurangan kita di mana. Baik Bapak Ibu sekalian, mengenai cek kesehatan gratis di sekolah. Pertama, latar belakang dan urgensi program. Teman-teman media, program CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Banyak masalah kesehatan pada anak usia sekolah seperti anemia, gangguan gizi, kesehatan gizi, hingga penglihatan sering tidak terdeteksi semenjak awal. Hasil CKG tahun 2025 mengkonfirmasi hal ini. Dari anak-anak usia sekolah yang di-screening, ternyata, Gus Ipul, 60,69% kurang kebugaran fisik. Ini saya begitu baca data ini Pak Gogot, kayaknya ini perlu juga barangkali kita pikirkan senam pagi-pagi itu kayak kita dulu zaman kita. Pak Gogot usia tahun berapa Pak Gogot? SD tahun berapa? SD tahun berapa? Pak Tata, sorry. Pak Tata tahun berapa masuk SD? Hah? 79. Nah ini pasti mengalami, SKJ masih mengalami ya Pak Tatang ya, oke. Udah mulai lagi? Udah mulai lagi, alhamdulillah. Kemudian 47% mengalami karang gigi, karies gigi, dan 27% menderita anemia. Kondisi-kondisi ini secara langsung menghambat kemampuan belajar dan tumbuh berkembang. CKG hadir untuk deteksi dan menemukan masalah lebih cepat sehingga penanganan bisa dilakukan semenjak dini. Tidak semua keluarga memiliki akses atau kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Ya, realitanya begitu ya, Gus Ipul ya. Apalagi yang miskin-miskin, yang istilahnya masih belum mampu. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola. Memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk
merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Progres dan capaian terkini. Rekan-rekan media, sejak diluncurkan, CKG telah menunjukkan kinerja yang masif. Sepanjang tahun 2025, CKG telah melayani lebih dari 70 juta peserta. Memasuki tahun 2026, sampai dengan awal Mei 2026, jumlah tersebut telah bertambah lebih dari 30 juta jiwa. Total, sudah 100 juta penduduk Indonesia mendapatkan CKG. Dan ini berjalan di lebih 10.000 puskesmas di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Perjalanan kita masih panjang karena penduduk Indonesia sekarang hampir 90 juta ya, 290 juta. Baru sepertiga, 289. Khusus untuk anak usia sekolah, berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Waduh, anak-anak udah mulai darah tinggi ya. Fenomena baru ini. Anak-anak udah darah tinggi. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Temuan-temuan ini mencerminkan 3 masalah kesehatan terbesar yang ditemukan pada anak usia sekolah. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah. Dari total yang di-screening sebanyak juta, telah tercatat dilakukan tata laksana dari sekitar 16,8 juta peserta CKG yang perlu penanganan tata laksana lebih lanjut, maksudnya follow up dari screening tersebut. Kelompok usia dewasa antara 18 sampai 59 tahun mendominasi dengan 60%, diikuti anak usia sekolah 7 sampai 18 tahun sebesar 16% dari total peserta. 3. Manfaat dan dampak. Rekan-rekan media, program CKG sekolah bukan sekedar angka screening, ada dampak nyata yang sudah dan akan terus dirasakan oleh mereka. Pertama, deteksi dini memungkinkan penanganan masalah kesehatan mulai dari gigi berlubang, gangguan pendengaran, hingga tekanan darah tinggi sebelum berdampak pada proses belajar dan tumbuh kembang. Saya pribadi terus terang terkejut juga Pak, sekarang darah tinggi itu sudah melanda anak-anak sekolah. Nah ini kalau nggak ada CKG ini nggak tahu Pak Saifullah Yusuf ya, nggak tahu ya. Artinya sudah harus ada suatu analisa yang lebih mendalam. Kok anak-anak kita sudah tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi ini kalau terus berlanjut berujung pada gangguan jantung. Ya, biaya jantung besar. Kedua, anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses layanan kesehatan yang setara tanpa biaya melalui puskesmas di wilayah terdekat. Ketiga, dengan jangkauan yang terus meluas ke 48.000 lebih sekolah, CKG memastikan tidak ada anak yang tertinggal, termasuk mereka yang tinggalnya di wilayah terdepan dan terluar. Teman-teman media, sebelum kita lanjut kepada topik berikutnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun. Dan itu tekad kita untuk menurunkan.
Baik teman-teman, kita masuk kepada tema kedua dari PHTC yang akan disampaikan oleh Bakom, yaitu pengentasan TBC. 1. Latar belakang dan urgensi. Seperti tadi kita saksikan video dari Bapak Presiden, Indonesia masih menghadapi beban TBC yang signifikan. Kita adalah salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia. Namun pemerintah tidak tinggal diam, sebagai berbagai langkah percepatan strategis penanganan telah dijalankan secara simultan. Baik penguatan screening, peningkatan kapasitas deteksi, hingga pemberdayaan komunitas dalam pencegahan dan pengobatan. 2. Progres dan capaian terkini. Rekan-rekan media, pada tanggal 3 Mei 2026 ini, capaian program TBC nasional adalah sebagai berikut. A. Penemuan kasus, lebih dari 241.000 kasus, inisiasi pengobatan 84% dari target 95%, dan C. Keberhasilan pengobatan 80% dari target 90%. Perlu kami sampaikan bahwa capaian penemuan kasus TBC masih memerlukan percepatan. Namun sekali lagi pemerintah telah mengambil berbagai langkah konkret yang berjalan secara simultan. 3. Langkah-langkah percepatan. Rekan-rekan media, untuk mempercepat peningkatan capaian program TBC, pemerintah telah dan sedang melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Screening TBC terintegrasi dengan CKG. Jadi sekalian Pak Saifullah Yusuf, Gus Ipul. Screening TBC untuk masyarakat dan pekerja dijalankan terintegrasi dengan program CKG. Screening para pekerja telah aktif di 16 kementerian dan lembaga dan akan diperluas ke 50 kementerian lembaga lainnya. B. Penguatan kapasitas deteksi di puskesmas. Puskesmas akan diperkuat dengan alat NPOCT, Near Point of Care Testing, dan pemeriksaan X-ray yang akan dimulai pada semester 2 tahun ini. C. Pemberdayaan komunitas melalui desa siaga TBC. Sebanyak 6.484 desa kelurahan di 117 kabupaten kota pada 23 provinsi telah berkomitmen mencegah dan menanggulangi TBC secara mandiri. Kegiatannya meliputi screening, tracing, pendampingan pengobatan oleh kader, pemberian terapi pencegahan TBC, serta dukungan makanan bergizi. Pemerintah menargetkan pembentukan desa siaga TBC di 30% dari seluruh desa di Indonesia. Ya, dari total 70 ribuan desa, ini sekarang ada 6.000 desa, berarti baru sekitar 9%, ya, sementara target adalah 30%. D. Tracing TBC terintegrasi CKG. Program tracing TBC terintegrasi CKG dilaksanakan di 13 kabupaten kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan total sasaran 5.500 kontak dari pasien TBC sepanjang April-Mei 2026. Ini akan diperluas ke nasional secara bertahap. E. Perbaikan rumah pasien TBC. Tahun 2026 pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi. Dan ini meningkat dari 300 rumah per tahun pada 2020 sampai 2023. Sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan melalui aplikasi SIBaru. Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB. F. Koordinasi nasional lintas sektor. Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menko PMK, dan KSP telah menggelar rapat koordinasi penanggulangan TBC bersama seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. 4. Manfaat dan dampak. Rekan-rekan media, langkah-langkah di atas adalah langkah nyata yang akan terus dirasakan oleh masyarakat. Pertama, dengan 6.000 lebih desa siaga TBC, penanggulangan TBC kini bukan hanya urusan tenaga medis, melainkan gerakan masyarakat yang terorganisir dari bawah. Kedua,
Target perbaikan 8.000 rumah pasien TBC memutus rantai penularan dari sumber terbesar, yaitu hunian yang tidak sehat. Jadi harus dikerjakan dari hulu. Ketiga, program tracing terintegrasi CKG di 13 kabupaten kota menjadi model deteksi aktif yang akan diperluas untuk memastikan kasus tidak hanya ditemukan tapi juga ditangani dengan tuntas. Penutup, teman-teman media, CKG sekolah dan pengentasan TBC adalah bukti nyata bahwa pemerintah bekerja dan bergerak untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang berkualitas. Di balik setiap anak yang di-screening, ada harapan untuk perbaikan masa depan kita. Di balik setiap pasien yang diobati, ada keluarga yang terlindungi. Di balik setiap rumah yang diperbaiki, ada anak yang bisa tumbuh sehat dan pergi sekolah. Kami mengundang rekan-rekan media untuk terus memantau dan memberitakan perkembangan dua program ini. Bersama-sama kita jaga komitmen tetap berjalan di dalam jalur demi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi sampaian dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang perlu di-highlight rekan-rekan media bahwa CKG ini merupakan PRTC kedua setelah MBG, capaiannya luar biasa. Per Mei 2026 telah bertambah 30 juta lebih sehingga jangkauan hingga saat ini sejak diluncurkan mencapai 100 juta penduduk Indonesia. Khusus untuk CKG sekolah ternyata telah menjangkau screening 4,8 juta lebih dengan 3 temuan kesehatan, tidak hanya di screening tapi juga tindak lanjut penanganan kesehatan. Mengenai tuberkulosis, pengentasan tuberkulosis ini juga menjadi penting dengan capaian per Mei 2026 ada 241.000 lebih dengan keberhasilan pengobatan 80%. Sudah dua hal yang kita dengarkan di siang hari ini, lantas bagaimana dengan program prioritas lainnya yang akan disampaikan oleh Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Muhammad Qodari beserta seluruh jajaran para staf presiden atau Bakom, mohon maaf, seluruh jajaran Bakom yang hadir, yang saya hormati, yang mau para dirjen dari Kemendikbudrismen sambil nunggu Pak Menteri, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya dari media, termasuk new media. Pada kesempatan ini saya diminta untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan sekolah rakyat dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Setiap mengawali penjelasan tentang sekolah rakyat, saya selalu mengutip pidato Bapak Presiden pada 20 Oktober 2025. Sekolah rakyat kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Biasanya anak orang miskin, anaknya miskin. Kita harus berani merubah. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan, dan orang yang paling bawah ini, mereka yang paling tidak dilihat, mereka bisa digolongkan sebagai the invisible people. Seringkali kita tidak melihat dan merasakan penderitaan mereka. Inilah pidato Bapak Presiden yang mencerminkan keinginan kuat untuk merealisasikan mandat konstitusi, khususnya pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Fakir, miskin, dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara. Tentu ada undang-undang turunannya yang menuntun bagaimana pemerintah harus memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dan seharusnya dipelihara oleh negara. Teman-teman, Bapak-Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Bapak Presiden kemudian tergambar di dalam RPJMN yang merupakan
representasi tindak lanjut cerminan dari visi misi Bapak Presiden. Inilah kira-kira pendekatan yang diambil. Yang pertama adalah pendekatan untuk mengurangi pengeluaran keluarga, meningkatkan penghasilan, dan yang terakhir adalah memutus mata rantai kemiskinan lewat jalan yang teruji dan terpuji, yaitu pendidikan. Bansos itu adalah pendekatan yang pertama, mengurangi beban pengeluaran keluarga. Yang kedua, meningkatkan pendapatan lewat program pemberdayaan, dan Presiden menunjukkan komitmennya sungguh-sungguh dengan pemberdayaan ini lewat pembentukan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk pertama kalinya selama Indonesia merdeka. Ini adalah komitmen Presiden yang luar biasa agar bansos tidak hanya membuat orang dimotivasi, tapi justru bansos bagi usia produktif harus punya semangat untuk lebih berdaya, menjadi keluarga yang lebih mandiri. Dan yang ketiga adalah mencegah transmisi kemiskinan lewat pendidikan. Salah satunya untuk kelompok rentan adalah hadirnya sekolah rakyat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa sekolah rakyat ini ditujukan kepada kelompok rentan. Kelompok yang dalam didesain itu di desil 1 dan desil 2. Tentu kita tahu bahwa di tahun 2025 dimulai sekolah rakyat dan menampung lebih dari 15.000 siswa pada waktu itu, dan kita lihat kondisi sosial ekonominya. Seperti ini profil keluarga siswa sekolah rakyat yang sekarang existing sedang berada di sekolah rakyat. Ya. Kondisi existingnya bisa disampaikan ini untuk supaya kita bisa paham. Pertama, 60% orang tua yang bekerja sebagai buruh atau tenaga harian. 67% orang tua berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah. 65% keluarga memiliki tanggungan di atas 4 orang. Sementara riwayat pendidikannya adalah 454 siswa tidak atau belum pernah sekolah, 298 siswa putus sekolah, sebagian siswa bahkan sudah bekerja dan mencari nafkah. Di antara mereka banyak yang hidup bersama orang tua tunggal, sebagian lagi mereka mengalami KDRT. Inilah sedikit saja profil tentang siswa-siswa yang ada di sekolah rakyat. Lanjut. Ini salah satu calon siswa sekolah rakyat dari Duren Sawit, nggak jauh dari sini, ya Bapak Ibu sekalian, yang kemarin ya angkat tangan dan menyampaikan langsung kepada Pak Seskap. Ini juga tidak rekayasa, ini juga di luar dugaan kami, ya. Tiba-tiba ini Al-Jabar namanya, angkat tangan dan pingin maju. Kemudian spontan dia menyatakan, nama saya Al-Jabar, panggilannya Al, saya usia 12 tahun tapi saya belum pernah sekolah. Ini salah satu profil yang nanti akan sekolah di sekolah rakyat. Ayahnya sudah meninggal, lengkap di situ rumahnya juga kelihatan masih menumpang status rumahnya, dan ditemukan pada saat berada di lampu merah. Dia cerita juga di tengah-tengah dia yang belum pernah sekolah, dia bawa adiknya, dan adiknya mau hanya sekolah sampai PAUD, setelah itu dia nggak mau sekolah juga. Padahal Al ingin adiknya bisa sekolah. Bapak Ibu sekalian, sesuai arahan Presiden, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. Sekolah rakyat melakukan penjangkauan berbasis DTSEN. DTSEN ini menjadi basis kami, tentu kemudian juga lakukan ground check ke lapangan, dialog dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya setuju, baru kita terima menjadi siswa sekolah rakyat setelah mendapatkan penetapan dari kepala daerah.
Jadi setiap yang sekolah di sekolah rakyat harus mendapatkan persetujuan dari orang tua dan ditetapkan oleh kepala daerah. Tahun ini target siswa baru yang akan diterima pada penerimaan siswa baru bulan Juli yang akan datang 2026, alokasi kami itu 32.000 lebih siswa. Sehingga tahun ini nanti akan ada lebih dari 46.000 siswa di sekolah rakyat. Tahun depan insya Allah sudah 100.000 siswa. Tahun berikutnya kita alokasikan 200.000 lebih di tahun 2028. 2009 udah hampir 400.000 dan insya Allah di tahun 2030 ini nanti sudah mencapai 500.000 siswa. Inilah target kami ke depan sesuai arahan Bapak Presiden, di mana setiap kabupaten dan kota sekurang-kurangnya memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat yang menampung lebih dari 1.000 siswa SD, SMP, dan SMA. Bagaimana diketahui sekolah ini adalah sekolah rakyat dan rancangan gedung permanennya sebagaimana gambar berikut ini. Ini bukan hanya gedung, tapi tempat melukis masa depan. Ini gedung permanennya ya. Nah, ini tempat operasi kita sudah sering saya sampaikan 166 titik sekolah rakyat dengan menggunakan gedung sementara. Jadi ini menggunakan gedung sementara. Sementara sekarang ini existing sedang dibangun sekolah rakyat di 93 titik. 69 akan selesai pada bulan Juni, 24 sisanya selesai sebagian tetapi bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja. Ini yang mengerjakan adalah Kementerian PU. Sementara itu ada atas arahan Presiden ada tambahan 10 lokasi rintisan tambahan di Jakarta dan sekitarnya. Ada tambahan lagi 10 titik yang menggunakan gedung-gedung sementara. Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Ada nanti menggunakan gedung Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian. Ini ada gedung-gedung sementara yang kita gunakan untuk menambah sekolah rintisan. Kita merancang bersama Pak Seskap, Pak Teddy Indrawijaya, sesuai arahan Bapak Presiden. Berikutnya ini adalah perkembangan fisik, akademik, dan mental siswa sekolah rakyat. Pak Muhammad Kodari yang saya hormati bersama teman-teman, alhamdulillah setelah lebih dari 9 bulan beroperasi, berat badan dan tinggi badan meningkat. Masalah-masalah kesehatan ketika siswa sekolah rakyat masuk itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muhammad Kodari tadi. Jadi ada masalah anemia, ada masalah kurang berat badan, ada masalah gigi, ya, ada masalah-masalah diabetes, dan juga beberapa masalah-masalah, mohon maaf bukan diabetes, ada masalah, bukan diabetes saya koreksi ya, ada masalah-masalah yang memang dialami oleh anak-anak kita, anak-anak siswa sekolah rakyat pada saat pertama kali masuk, diantaranya adalah kurang berat badan, sebagian lagi ada yang kelebihan berat badan, ada juga masalah kurang darah, ya. Hasilnya ini setelah 9 bulan, berat badan dan tinggi badan meningkat, kemudian kebugaran membaik, angka anemia menurun, dan sekarang tidak mudah mengantuk. Ini terlihat sederhana tetapi sangat mendasar. Anak yang sehat memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik. Perlu saya sampaikan bahwa sekolah rakyat tidak ada tes akademik. Yang ada adalah cek kesehatan dan memenuhi syarat administrasi sebagai keluarga rentan yang berada di desil 1
atau desil 2, dan setelah itu dilakukan asesmen, dialog dengan orang tuanya lewat penjangkauan, ditetapkan oleh kepala daerah, dan setelah itu baru kita terima sebagai siswa sekolah rakyat. Ada perubahan mental karakter sebagai bekal kehidupan siswa sekolah rakyat. Ini perkembangannya Pak Kodari. Anak-anak menjadi lebih disiplin, lebih lembut dalam bersikap, lebih percaya diri dan positif, semakin mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga mewawancarai para orang tuanya tentang perkembangan putra-putrinya yang berada di sekolah rakyat. Semua pendapat orang tua kami catat, beberapa di antaranya merasa anaknya sekarang lebih rajin ibadah, disiplin dan tanggung jawab, ada semangat membantu orang tua, bangun lebih pagi, tidak kecanduan HP, percaya diri, tidak lagi suka menyendiri, dan beda dengan sebelumnya. Ini yang kami dapatkan dari pendapat para siswa sekolah rakyat, orang tua siswa sekolah rakyat. Tentu sekolah rakyat tidak hanya mengubah satu anak, ia memulihkan harapan dalam satu keluarga. Mengapa? Karena siswa sekolah rakyat ini adalah menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Ini Pak Kodari perlu saya sampaikan, ini adalah miniatur pengentasan kemiskinan yang diintervensi dengan program-program strategis yang lain. Jadi anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya nanti dibantu dengan program-program renovasi agar rumahnya lebih layak huni dari program strategis presiden yang lain. Orang tuanya masuk program pemberdayaan, salah satu diantaranya lewat Koperasi Desa Merah Putih. Di samping menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, orang tua siswa juga dapat mengikuti pemberdayaan yang ada di sana, mendapatkan bansos lengkap, kemudian dapat PBI JKN. Harapannya anaknya nanti lulus, orang tuanya juga naik kelas menjadi keluarga yang lebih mandiri, tidak lagi bergantung kepada bansos. Itu kira-kira gambaran tentang bagaimana sekolah rakyat ini menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Kemudian yang juga kami sampaikan adanya perubahan ya akademik di lingkungan sekolah rakyat. Tahun ini, tahun pertama ini kita akan meluluskan 453 siswa sekolah rakyat. Ini adalah anak-anak yang sudah di asesmen, dilakukan pendampingan, dinilai udah bisa mengikuti ujian akhir di tingkat SMP, SD maupun SMA. Saya ulang, di tingkat SD, SMP maupun SMA. Ya, ada 329 SD, 113 SMP dan 11 siswa tingkat SMA. Dari 11 itu kita sudah lakukan pendekatan, bimbingan, kita ajak bicara, 5 diantaranya ingin kuliah, 4 ingin menjadi TNI, dan 2 orang masih belum menentukan kuliah. Ini perlu kita sampaikan karena sesuai arahan Presiden, setiap lulusan sekolah rakyat harus menempuh 2 jalur. Jalur pertama adalah meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi di tingkat universitas, atau yang kedua menjadi pekerja terampil, apakah bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini adalah pilihan bagi siswa sekolah rakyat yang lulus di tingkat SMA. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini prestasi Pak Kodari yang bisa saya laporkan sampai hari ini. Ada 1 anak siswa sekolah rakyat berprestasi tingkat internasional. Kemudian ada 162 siswa sekolah rakyat berprestasi tingkat nasional, baik di bidang STEM, ya, sains, teknologi, engineering, dan matematika,
maupun di bidang sosial dan bahasa. 87 siswa sekolah rakyat berprestasi di tingkat provinsi dan 75 siswa sekolah rakyat itu di tingkat kabupaten kota. Inilah saya kira laporan capaian perkembangan siswa sekolah rakyat, tetapi sesuai dengan harapan Pak Kodari, ini yang lagi rame di sekolah rakyat ini boleh nggak disampaikan? Boleh dong. Kami sampaikan sekalian ini, karena ini menyangkut pengadaan dan barang jasa di lingkungan sekolah rakyat. Teman-teman udah dijawab. Iya, nanti kalau ada pertanyaan jadi lebih enak kan supaya, karena kalau sepotong-sepotong nanti jadi saya khawatirnya itu apa ya? Iya nanti jadi salah paham. Saya terima kasih dulu kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan satu pendapat, usulan, kritik, saran, koreksi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekolah rakyat. Itu saya ucapkan terima kasih dulu dan kami apresiasi ya. Sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi, jadi bahan perbaikan ke depan. Sebagaimana diketahui sekolah rakyat adalah sekolah berasrama, ya, di mana makan, minum disediakan oleh negara melalui APBN, dan yang kedua seragam juga dicukupi, baik itu seragam alma mater, seragam sekolah harian atau sekolah seperti biasanya, pramuka dan lain-lain termasuk sepatu. Tentu sesuai ketentuan dalam rangka menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan itu ada yang harus melalui proses lelang. Salah satu contoh adalah proses pengadaan sepatu PDL siswa SMA dan SMP di sekolah rakyat. Ini sebagai contoh aja. Ya. Ini sebagai contoh. Karena yang viral kemarin itu beritanya tentang pengadaan sepatu di sekolah rakyat, tapi fotonya saya sedang bersama Bu Khofifah menyerahkan sepatu untuk siswa sekolah rakyat di Malang, Jawa Timur, di mana sepatu itu adalah pemberian dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa sekolah rakyat Jawa Timur. Jadi memang ini program khususnya Ibu Gubernur untuk siswa sekolah rakyat di Jawa Timur. Bukan sepatunya Kementerian Sosial ya Pak? Bukan sepatu yang dari Kementerian Sosial. Beda barang. Beda barang. Ya. Tapi saya sebelum menjelaskan ke hal yang foto itu, ini ada beberapa proses yang kami jelaskan supaya nanti. Nah ini fotonya ini ya. Nah ini. Jadi ini beda sekali. Ini foto saya. Ini foto ini adalah bantuan Bu Khofifah. Jadi Bu Khofifah punya perhatian yang luar biasa juga kepada siswa sekolah rakyat sehingga menambah sepatu siswa sekolah rakyat khusus di Jawa Timur. Dan ini memang langsung dari Ibu Khofifah. Saya kebetulan berada di sana sehingga saya ikut serah terima sepatu tersebut. Sementara yang rame itu yang diberitakan ada fotonya nggak kira-kira? Supaya ini ada pembeda langsung dulu ya. Gambarnya ada. Ini ada sepatu yang kita adakan itu sepatu yang apa itu untuk PDL. Nah ini sepatu PDL. Beda sekali speknya ya. Ya, jadi ini. Oke, itu kita nanti bisa disampaikan. Tentu lelang itu terbuka, bisa diikuti oleh siapapun dari mulai penganggaran itu atau mulai dari lelang sampai nanti ada pemenangnya bisa diikuti dan bisa dilihat secara langsung. Nah, sebelum menetapkan pagu, jadi ini ada pagu anggaran. Jadi ada pagu anggaran terlebih dulu. Proses perencanaan anggaran menentukan seluruh kebutuhan operasional sekolah rakyat merupakan harga perkiraan tertinggi. Mekanismenya ada benchmarking ke Taruna Nusantara, SMA CT Arsa, dan juga cek e-katalog. Memperhatikan jumlah siswa, volume kebutuhan, lokasi distribusi, standar harga, lalu kemudian dibahas bersama
dengan pengguna anggaran, jadi PA itu pengguna anggaran, KPA itu kuasa pengguna anggaran unit pengusul. Dibahas bersama Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Irjen, dan DJA Kementerian Keuangan. Jadi proses menentukan pagu ini sebenarnya tidak berlaku di Kementerian Sosial, tapi ini hampir tentu berlaku di semua kementerian. Jadi kita menetapkan pagu terlebih dahulu dan anggarannya kemudian kita bahas di DPR. Setelah itu baru ada penetapan HPS. HPS itu adalah harga perkiraan sendiri sebagai alat kendali kewajaran harga. Mekanismenya adalah survei pasar, ada e-katalog, e-commerce, pasar retail, dan juga ada pendapat ahli. Kemudian memperhatikan jumlah siswa, sekali lagi, volume atau kebutuhan, bahan dan kualitas, dalam hari ini adalah diperhatikan betul komponen dalam negerinya. Jadi tentu ini menjadi salah satu syarat ya, untuk kita memprioritaskan produksi dalam negeri. Kemudian dilanjutkan dengan variasi ukuran dan desain khusus. Setelah itu dibahas bersama antara PPK, pejabat pembuat komitmen, dan tim Pokja pengadaan. Lalu yang ketiga kemudian baru proses lelang. Proses lelangnya diawali dengan proses mencari dan menetapkan penyedia barang melalui mekanisme yang kompetitif dan akuntabel, mekanismenya e-purchasing atau katalog elektronik, pengadaan langsung, tender atau tender cepat, seleksi, dan penunjukan langsung. Kemudian ada tahapannya, tahapan evaluasi, administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan klarifikasi, dan negosiasi. Tentu dalam proses pengadaan seperti ini, Kementerian Sosial didampingi langsung oleh Irjen, di internal kita didampingi oleh Irjen, di eksternalnya kita minta pendampingan dari LKPP, Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP. Ini prosesnya seperti ini, jadi pagunya sekian, harga perkiraan sekian, kemudian pemenang tendernya harganya Rp576.577. Pemenangnya ini terus ditambah dengan pajak menjadi 640. Ini kira-kira prosesnya seperti itu dan dilakukan dengan berhati-hati sebenarnya melalui proses-proses yang dan tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan. Itu saya kira mekanismenya, lebih detailnya juga ada lagi, tapi saya kira itu yang penting. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan, sejak awal saya dan Pak Wamen berkomitmen untuk menjaga agar proses pengadaan barang dan jasa tidak diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh kami. Kami sudah bertekad menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk tidak melakukan penyimpangan, tidak utak-atik anggaran, tidak korupsi, ya, karena sudah bukan zamannya lagi. Otak-atik APBN, anggaran di dalam kementerian, kong kali kong, ya, itu komitmen kami, itu kita jaga sampai hari ini. Jika ada pelanggaran, tentu kami akan menjadi pihak pertama yang melaporkan ke aparat penegak hukum. Di dalam proses-proses pengadaan barang jasa seperti ini, kami juga setiap tahun diaudit oleh BPKP, diaudit oleh BPK, dan tentu lebih penting juga atau penting juga kita diaudit oleh masyarakat luas. Untuk itu sekali lagi saya terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf, udah jelas ya mengenai pengadaan barang khususnya tadi sepatu yang sempat menjadi sorotan sudah terang benderang disampaikan oleh Mensos. Dan tadi juga sudah disampaikan dengan sangat jelas, kita highlight kembali bahwa
Target siswa baru yang akan diterima per Juli 2026 sebesar 32.640 siswa, dan dijelaskan di sini bahwa tidak ada metode pendaftaran tapi menjangkau berdasarkan desil 1 dan 2, verifikasi langsung di lapangan melihat kondisi kerentanan ekonomi siswa dan juga riwayat pendidikan. Menyekolahkan adik-adik kita di sekolah rakyat ini memberikan banyak perubahan selain prestasi pendidikan dan juga perbaikan karakter dan juga perbaikan kondisi kesehatan siswa. Karena sebentar lagi Mendikdasmen akan bergabung bersama dengan kita, tapi mungkin saya akan buka terlebih dahulu tanya jawab terkhusus untuk Kabakom dan juga Menteri Sosial. Saya buka 2 pertanyaan untuk rekan-rekan media, baik media nasional juga homeless media. Silakan raise hand, angkat tangan, dan nanti kita akan memberikan mikrofon. Baik rekan-rekan media, satu lagi, 2. Baik, silakan. Selamat siang Bapak-Bapak, Tifal dari Kompas TV. Ada 3 hal sebetulnya mau saya tanyakan, tapi lebih spesifik ini saya tanyakan ke Bapak Kepala. Yang pertama masalah screening atau program CKG-nya Pak. Dalam kasus-kasus yang sudah ditemukan selama CKG ini berlangsung, kalau kemudian ditemukan ada kasus anak ataupun kelompok tertentu yang punya riwayat penyakit berat, apakah ada tindak lanjut screening lanjutan tanpa harus menunggu tanggal ulang tahunnya mereka? Karena kan kebijakan ini berlaku cek kesehatan gratis saat tanggal ulang tahun mereka, tanggal lahir mereka kan. Apakah kemudian harus cek screening lanjutan itu berlaku di saat tanggal mereka ulang tahun alias 1 tahun berikutnya baru kemudian mendapatkan program lanjutan, screening lanjutan, atau bisa dalam periode tertentu, dalam kurun waktu tertentu? Itu satu. Kemudian yang kedua, soal kasus TB, untuk pencegahan juga logikanya kan ada vaksinasi juga ya Pak ya, vaksinasi BCG untuk mencegah itu. Untuk vaksinasinya sendiri sejauh ini dari otoritas terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga sejauh mana untuk memastikan angka TB itu bisa ditekan, angka tuberkulosis itu bisa ditekan di Indonesia. Terus yang ketiga, ini karena ada topiknya berkaitan dengan pendidikan Pak, saya harus tanyakan ini biar tidak jadi narasi liar juga di media sosial Pak Kepala. Ini soal kabar yang beredar bahwa untuk guru non ASN Pak, yang disebutkan tidak lagi bertugas di sekolah di bawah naungan pemerintah daerah mulai tanggal 31 Desember 2026 itu tugas mereka terakhir, dan 2027 guru non ASN tidak bisa lagi mengajar di sekolah negeri. Apakah narasi itu betul? Karena merujuk dari surat edaran dari Mendikdasmen disebutkan demikian, dan didasarkan juga pada undang-undang ASN yang menyebut pemerintah wajib melakukan penataan pegawai non ASN. Apakah sampai ke arah sana Pak? Guru non ASN tidak bisa lagi mengajar di sekolah negeri per 2027. Kalaupun tidak, mekanismenya akan bagaimana terhadap guru non ASN mulai tahun depan? Kira-kira itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk Mensos? Ya, baik, silakan. Ya, saya Farida dari Gayus Pak. Pertanyaan untuk Gus Ipul terkait pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat. Di sini saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa titik di Jawa Tengah yang pembangunan sekolah rakyatnya itu terhambat, khususnya di Temanggung dan Wonosobo. Bagaimana Gus Ipul menindaklanjuti adanya permasalahan ini, khususnya untuk pencarian lahan ya. Kemudian untuk pengadaan tadi, KPK juga sudah memberikan atensi kepada khususnya Kementerian Sosial untuk terkait pengadaan gitu. Apakah nanti akan ada koordinasi dengan dari Kemensos dan KPK membuka secara terbuka gitu kepada KPK terkait pengadaan tersebut? Pak Mensos dulu atau Kabakom dulu? Siap, Pak Mensos, ada 2 pertanyaan ya mengenai pembangunan terhambat SR dan juga pengadaan barang integrasi ke KPK seperti apa? Terima kasih ya. Yang pertama, jadi begini, pembangunan sekolah rakyat itu dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Tetapi pengusulannya dari Kementerian Sosial setelah kita melakukan koordinasi dengan daerah. Selamat datang sahabat saya, Prof. Abdul Mukti. Siapa? Langsung.
Mohon maaf Pak, saya lanjutkan dikit lagi ya. Ya, terima kasih Bro. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa pembangunan sekolah rakyat itu dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, pengusulannya dari kami setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Di mana kita tahu lahannya disediakan oleh pemerintah daerah, ya, kemudian dilakukan asesmen oleh Kementerian PU agar memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi ada syarat-syaratnya itu, mulai dari AMDAL, kontur tanah, banyak sekali itu ya syarat-syaratnya. Kalau sudah clear and clean tanahnya, baru Kementerian PU melakukan pembangunan. Nah, tanah-tanah yang sudah clear and clean dengan suatu penelitian yang ketat dan cermat itu oleh Kementerian PU dan kami mendampingi, ditetapkanlah sejumlah titik yang memang benar-benar bisa dimulai pembangunannya. Nah, ada beberapa titik tadi disebut Wonosobo dan Temanggung. Dari sisi tanah sudah clear and clean, tetapi khusus di Temanggung tanahnya masih ada sedikit masalah dengan masyarakat setempat. Ya, jaringan masyarakat setempat yang belum bisa ada titik temu dengan Pak Bupati, sehingga pembangunannya terhambat sampai sekarang. Sementara Wonosobo itu bisa dibangun sebagian, tapi sebagian lagi masih bermasalah yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan saya dapat informasi bisa diselesaikan. Tetapi pembangunannya sudah mulai berjalan kalau yang di Wonosobo. Tapi khusus di Temanggung sama sekali belum bisa berjalan karena masih ada permasalahan dengan warga setempat. Tentu ini kami akan menunggu Pak Bupati bagaimana bisa musyawarah dengan baik dengan warga yang kebetulan berada di lahan yang telah dinyatakan clear and clean tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami terbuka dan jika ada waktu besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati. Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026 ini. Jadi sekali lagi kami terima kasih dan kami akan berkoordinasi tentu ke Kejaksaan, ke Kepolisian dan termasuk ke KPK. Kami amat sangat terbuka untuk diaudit, diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Terima kasih. Pak Kabakom ingin menjawab dulu atau? Pertanyaan dari wartawan sebelum nanti dilanjutkan dengan paparan dari Pak Menteri Dikdasmen. Pertanyaan dari Pak Ifal, Kompas TV ya, soal screening CKG. Pertama yang kami ketahui, screening itu tidak lagi sekarang terikat kepada hari ulang tahun. Jadi anytime bisa. Yang kedua, hasil screening langsung ditindaklanjuti. Jadi tidak harus menunggu tahun depan atau giliran tahun depan. Terlalu lama nanti nunggu tahun depan kalau ada masalah-masalah. Mudah-mudahan itu clear ya. Kemudian untuk TBC, saya tidak tahu persis bagaimana tahapan untuk penanganan tata laksana untuk TBC. Dan karena ini Bakom, maka kami tidak berpretensi untuk bisa menjawab semua persoalan, terutama persoalan teknis. Tapi kami akan membantu pertanyaan tadi disampaikan dan dikomunikasikan dengan teman-teman dari KL terkait. Tolong nanti teman-teman dibantu komunikasi dengan teman terkait, dengan KL terkait supaya Pak Ifal bisa mendapatkan jawaban. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, pada hari ini sudah datang pengampunya. Nah, jadi saya kira nanti bisa dijawab langsung oleh Pak Menteri Dikdasmen. Yang jelas hari ini saya merasa kok tenang banget gitu ya. Lebih tenang dari hari biasa.
rupanya karena di kanan ada NU, di kiri ada Muhammadiyah. Ini dua tokoh besarnya ini. Adem banget ini, luar biasa ini suasananya. Begitu Mas Ipal? Ya? Oh pamit duluan ya, siap. Siap, lain kali lebih lama Mas, kita makan siang di sini Mas ya. Insyaallah. Oke. Jadi mohon izin Iya. karena harus pindah tempat nanti apalagi kalau sudah ada Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Menteri Sosial yang sudah menyampaikan beberapa update mengenai pelaksanaan sekolah rakyat dan juga menjawab mengenai pengadaan barang khususnya sepatu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf. Baik, karena tadi ada pertanyaan guru non-ASN bertugas tidak di bawah naungan pemerintah daerah, ini langsung saja kita akan berikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyampaikan lantas bagaimana sektor pendidikan di Indonesia dilaksanakan sepanjang tahun hingga saat ini Mei 2026. Saya persilahkan kepada Bapak Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dr. Muhammad Qodari, selaku kepala ya namanya. Ya, seandainya keliru antara ketua dengan kepala. Padahal orang tua itu kelihatan di kepalanya. Anda nggak serius. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media. Pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Qodari, saya terlambat karena baru landing kunker di NTT untuk peresmian sekolah-sekolah yang selesai dibangun 100% di NTT dan juga revitalisasi tahun 2026 yang juga sudah kita pastikan untuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama kami perlu sampaikan bahwa guru itu sistem dan yang menyangkut pengangkatan, penugasan, serta pembinaan itu dilaksanakan oleh institusi yang melibatkan pemerintah daerah dan juga Kementerian Dikdasmen. Tapi kami sampaikan bahwa untuk rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, sebenarnya istilah honorer itu tidak dikenal lagi dalam undang-undang, dia sebutnya dengan guru non-ASN, itu juga oleh pemerintah daerah. Kami di kementerian ini tugasnya adalah membina mereka dari sisi pemenuhan kualifikasi dan juga dari sisi peningkatan kompetensi. Nah, karena itu terkait dengan ramainya isu guru non-ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan sebenarnya mengacu pada Undang-Undang ASN. Yang di Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi itu sebenarnya konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang ASN yang seharusnya itu berlaku tahun 2024, fullnya 2024, tapi kemudian karena berbagai pertimbangan kemudian baru dilaksanakan efektif mulai tahun 2027. Jadi singkatnya seperti itu. Nah, yang sekarang ini terjadi adalah ada banyak guru yang sebelumnya mereka itu adalah guru, saya menyebutnya supaya tidak rancu ya, guru non-ASN yang memang mereka sempat ikut PPG. Nah, sebagian lulus PPG, sebagian tidak lulus PPG. Nah, yang tidak lulus itu yang kemudian dalam tanda petik diberi tanda skoci itu di P3K, mohon maaf, yang ikut P3K, mohon maaf, ikut P3K dan kemudian tidak lulus tes. Nah, yang tidak lulus tes P3K itu yang kemudian dibuat status
namanya P3K paruh waktu. Itu. Jadi sebenarnya P3K paruh waktu itu asal usulnya itu dari guru-guru non-ASN yang ikut seleksi P3K dan tidak lulus. Nah, supaya tidak menimbulkan masalah dari sisi kepegawaian maupun dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, maka mereka tetap mengajar dengan status guru P3K paruh waktu. Nah, guru P3K paruh waktu itu sebagian memang karena P3K itu tanggung jawab penggajian pemerintah daerah. Nah, sebagian pemerintah daerah itu mampu memberikan gaji, sebagian ada yang mulai kesulitan. Nah, yang kesulitan itu kemudian kita berikan dalam tanda petik ya Pak Tatang ya, kita berikan ya sedikit jalan keluar lah gitu untuk mereka dapat mengajukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bagi daerah yang tidak mampu. Nah, sekarang banyak sekali yang memang mengajukan dan masih terus bertambah daerah-daerah yang mengajukan untuk ada kebijakan dari Kemendikbudrismen terkait dengan guru-guru P3K paruh waktu. Jadi kira-kira cerita singkatnya seperti itu. Nah, mungkin karena ini menyangkut kebijakan dan pelaksanaan undang-undang ASN, saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB. Karena menyangkut pelaksanaan undang-undang ASN dan juga kewenangan Ibu Menpan menyangkut ya pegawai, apakah dia PNS, apakah dia P3K. Kira-kira begitu tanggapan saya. Akan mendengarkan lantas bagaimana pihak TC sektor pendidikan dipersilakan untuk menyampaikan paparannya Bapak Abdul Mukti, mulai dari revitalisasi sekolah, tunjangan guru ASN dan non-ASN, juga digitalisasi pendidikan. Dipersilakan Pak Mukti. Baik, terima kasih. Yang pertama kami perlu sampaikan bahwa sesuai dengan astacita Bapak Presiden, khususnya astacita yang keempat, tentang membangun sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki daya saing. Kementerian Dikdasmen memiliki visi pendidikan bermutu untuk semua. Nah, dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua itu, ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu dari aspek infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, dan ada aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan pengembangan sistem yang mendukung peningkatan dan pemenuhan pendidikan bermutu untuk semua. Saya menyebut dengan 3 istilah Pak Kodari. Yang pertama itu physical infrastructure, yaitu infrastruktur fisik. Yang kedua itu pedagogical infrastructure, infrastruktur yang bersifat pedagogis, yang itu berkaitan dengan guru, dengan sistem dan pendekatan pembelajaran. Dan yang ketiga itu cultural infrastructure, jadi membangun infrastruktur kultural yang mendukung kegiatan belajar mengajar dan mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, revitalisasi dan digitalisasi sebagai program prioritas Bapak Presiden yang diamanahkan kepada kami merupakan bagian dari mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dari aspek physical infrastructure. Sehingga pembangunan sekolah baru atau revitalisasi atau rehabilitasi itu tidak berhenti pada pembangunan fisik semata-mata, tapi menjadi bagian tak terpisahkan dari pencapaian mutu pendidikan dengan pemenuhan sarana dan prasarana fisik. Demikian halnya dengan Interactive Flat Panel atau PID, panel interaktif digital, yang juga merupakan pendukung kegiatan pembelajaran yang berkualitas.
Nah, ini penting saya tekankan karena ada kesan bahwa revitalisasi dan digitalisasi itu semata-mata hanya pengadaan alat dan pembangunan fisik yang dikesankan tidak berkaitan dengan mutu. Yang ini kemudian semakin mendapatkan penguatan dari kebijakan Pak Presiden tentang membangun budaya asri, yang itu juga kami terjemahkan dalam bentuk program membangun budaya asri di sekolah. Nah, budaya asri itu adalah budaya aman, sehat, resik, dan indah. Nah, program yang berkaitan dengan asri itu sangat berkait dengan physical infrastructure ini. Kalau yang sekolah yang aman itu kan tidak hanya aman secara sosial dan aman secara intelektual dan spiritual. Kami sudah menerbitkan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang membudayakan sekolah yang aman dan nyaman. Tentu saja asri ini berkait dengan pembangunan fisik. Ya, bagaimana anak-anak bisa belajar dengan aman kalau atapnya bocor? Bagaimana bisa belajar dengan aman kalau gedungnya rusak? Nah, sehingga di beberapa tempat itu Pak Kodari kami turun ke lapangan, memang ada beberapa sekolah yang rusak itu ya akhirnya anak-anak tidak belajar dengan baik. Nah, karena itu sekali lagi saya tekankan bahwa pembangunan fisik ini bukan semata-mata membangun gedungnya saja, tetapi menjadi bagian dari membangun budaya sekolah yang aman, sehat, resik, dan indah. Nah, terkait dengan pelaksanaan program revitalisasi, sudah sering kami sampaikan di berbagai kesempatan dan juga sudah banyak sekali disosialisasikan oleh teman-teman media. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Dari alokasi anggaran 16,9 triliun di tahun 2025 yang semula ditargetkan untuk 10.440 satuan pendidikan, tahun 2025 itu alhamdulillah bisa kita realisasikan untuk 16.167 satuan pendidikan. Yang kalau dihitung itu ya pencapaiannya 154,9%. Artinya dari target 10.440 bisa kita realisasi menjadi 16.167 yang tersebar di 38 provinsi, 15 kabupaten kota, dan 5.273 kecamatan di seluruh Indonesia. Nah, selain hal-hal yang bersifat realisasi fisik itu, juga ada dampak positif lain dari pembangunan revitalisasi. Yang pertama adalah peningkatan kenyamanan lingkungan belajar seperti yang kami sampaikan itu, kemudian peningkatan daya tampung, karena banyak di antara yang kita bangun itu adalah sekolah-sekolah yang kekurangan ruang kelas. Sehingga dengan kelas tambahan maka daya tampung menjadi sesuai dengan ketentuan. Banyak sekolah yang tidak nyaman karena Pak Presiden berkali-kali menegaskan toiletnya tidak bersih. Sehingga setiap paket itu selalu ada toilet. Dan toiletnya itu selalu dibuat ada yang untuk murid yang normal dan ada untuk murid yang berkebutuhan khusus. Jadi ada satu bilik yang disediakan baik untuk murid laki-laki maupun murid perempuan, itu selalu ada bilik yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Baik ada atau tidak ada anak berkebutuhan khusus, toiletnya sudah disediakan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemarin saya baru pulang dari NTT, di Kabupaten Kupang itu ada sebuah SD. Kenapa Mas? Santai aja. Oh, suaranya kecil. Saya memang suka melihat Pak Kodari masalahnya. Jadi saya tanya gurunya, apakah ada anak yang berkebutuhan khusus? Tidak ada. Tapi sudah mengantisipasi setiap pembangunan toilet itu selalu ada bilik untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ini menunjukkan kembali lagi Pak Kodari bagaimana kita membangun sekolah yang nyaman,
dan sekolah yang ramah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Ini saya kira kebijakan Pak Presiden yang sangat kita apresiasi dan kami berterima kasih untuk itu. Izin Pak, bahwa Ya. sekarang ini langsung dananya ke sekolah. Nah, ini baru berikutnya. Oh, berikut. Nah, yang berikutnya dengan sistem swakelola dana langsung itu, maka ada dampak ekonomi kepada masyarakat yang dengan itu bisa ada misalnya peningkatan ekonomi di daerah, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang bisa menyerap tenaga kerja. Ya. Nah, dengan sistem swakelola itu, ini ada penelitian dari LP3ES ya Pak Tatang ya, yang menunjukkan bagaimana dampak ekonomi revitalisasi terhadap ekonomi di daerah. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat dari penelitiannya LP3ES itu. Sehingga karena itu kami dapat menyampaikan bahwa dengan revitalisasi yang swakelola itu dapat mendorong perekonomian secara langsung bagi lebih dari 58.000 UMKM serta pelibatan kurang lebih 238.000 tenaga kerja. Nah, ini yang bisa kami sampaikan untuk realisasi tahun 2025 yang alhamdulillah sekarang sudah 100% selesai pembangunannya. Yang 2026 disampaikan enggak? Coba. 2026 nanti aja ya, ini khusus 2025 aja ya? Boleh. Oh boleh, baik. Justru update ini Pak. Baik. Baik, untuk tahun 2026 kami sampaikan bahwa revitalisasi untuk sementara Pak Kodari itu anggarannya 14 triliun. Sementara itu. Yang itu kita rencanakan untuk 11.744 satuan pendidikan yang terdiri atas revitalisasi 11.655 satuan pendidikan dan unit sekolah baru sebanyak 89 satuan pendidikan. Nah, pada tahun 2026 revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rusak sebagai dampak dari bencana, sekolah-sekolah yang terdampak bencana alam, baik yang di Sumatera maupun di wilayah lain di Indonesia. Yang kedua, sekolah-sekolah di daerah 3T, dan yang ketiga, sekolah yang memang rusak berat, walaupun tidak kena, bukan di daerah bencana, bukan pula karena 3T, tapi yang rusak berat itu kami prioritaskan untuk program revitalisasi tahun 2026. Nah, berdasarkan direktif dari Bapak Presiden, direncanakan ada penambahan sasaran sekitar 60.000 satuan pendidikan. Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan itu, sehingga pada tahun 2026 program revitalisasi dapat menyasar 71.744 satuan pendidikan. Semuanya juga dengan sistem swakelola. Nah, sekarang ini kami sudah mulai melaksanakan dengan anggaran 2026 itu, telah diselesaikan perjanjian kerjasama dengan 4.838 satuan pendidikan serta penyaluran ke 3.408 satuan pendidikan. Total dana yang sudah kami salurkan untuk tahun 2026 adalah 2,6 triliun. Jadi beberapa yang saya melakukan peletakan batu pertama di Sulawesi Utara, kemudian di Madura, kemudian baru saja juga di NTT, itu yang memang sudah masuk dalam sekolah-sekolah yang dalam skema kami memang akan dibantu. Nah, itu yang revitalisasi. Kemudian untuk digitalisasi, ini kami sampaikan bahwa pada tahun 2025 telah dilakukan penyediaan perangkat papan interaktif digital, laptop, dan diska keras eksternal. Biasanya kalau Pak Kodari pakai istilah hard disk eksternal itu. Ini bahasa Indonesianya diska keras, supaya bahasa Indonesia lebih populer. Ini tugas Kementerian Dikdasmen juga mempopulerkan bahasa Indonesia. Sudah kami realisasikan untuk 288.865 satuan pendidikan.
termasuk tidak hanya yang tadi Pak Kodari, juga ada penyediaan internet untuk 8.152 satuan pendidikan dan listrik untuk 2.389 satuan pendidikan. Sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi yang sering kali ditanyakan teman-teman wartawan, bagaimana dengan daerah yang tidak ada internet? Nah, solusinya kita bantu dengan penyaluran saluran internet itu, boleh menyebut merek ya, dengan Starlink. Dengan Starlink itu kita bangun untuk 8.152. Nah, kemudian untuk yang belum ada listrik, karena ada pertanyaan juga, bagaimana ya bisa digunakan kalau listrik yang tidak ada? Kami juga memberikan solusi. Kita kerjasama dengan PLN untuk satuan pendidikan yang belum ada listriknya juga kita bantu untuk bisa mendapatkan saluran listrik untuk 2.389 satuan pendidikan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan IFP dan peningkatan mutu, kami sampaikan bahwa kami juga berusaha meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kualitas bahan ajar dalam menerapkan pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kebutuhan peserta. Yang kami maksud meningkatkan kompetensi tenaga pendidik itu, guru-gurunya itu kita latih Pak Kodari. Jadi diberikan alatnya, kemudian gurunya dilatih untuk menggunakan alat itu. Nah, sehingga antara alat dengan gurunya ini bisa selaras gitu. Jangan sampai alatnya smart tapi gurunya tidak smart, sehingga kalau alatnya smart gurunya tidak smart, nanti gurunya bisa semaput. Nah, jadi gurunya kita latih. Kemudian juga bahan ajar itu kami sediakan dalam dua sumber. Yang pertama itu yang ada di dalam harddisknya. Jadi materi belajar itu bisa built-in dalam harddisk itu, dan ada yang bisa diunduh dari rumah pendidikan. Ini ada kepala BKHM yang sebelumnya kepala Pusdatin. Jadi kami punya layanan rumah pendidikan yang di situ guru, murid, bahkan masyarakat bisa mengunduh materi-materi pembelajaran dari rumah pendidikan yang kami sediakan secara publik, itu terbuka untuk publik. Nah, alhamdulillah program itu sudah berjalan, yang 288.865 itu sudah dimanfaatkan, dan Pak Presiden beberapa kali juga sudah mengunjungi langsung dan berinteraksi dengan murid yang menggunakan IFP itu. Kemudian untuk tahun 2026 sesuai dengan arahan Bapak Presiden, memang akan ada penambahan. Beliau beberapa kali menyampaikan setiap sekolah akan ditambah antara 2 sampai 3 IFP. Nah, terkait dengan itu, maka di tahun 2026 selain ada penambahan PID atau IFP itu, kami juga mendorong untuk bagaimana agar ada pengembangan konten pembelajaran. Konten pembelajaran ini bisa dibuat oleh guru yang kemudian nanti kita kurasi dan kemudian yang memang memenuhi persyaratan, memenuhi ketentuan itu dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang digunakan guru yang lain. Yang kedua, pendampingan penggunaan sarana digitalisasi pembelajaran, ini seperti yang tadi kami sampaikan, dan pelatihan untuk guru-guru melalui pengimbasan. Jadi guru yang sudah dilatih itu melatih guru yang lainnya untuk bisa menggunakan IFP dengan sebaik-baiknya. Nah, pada tahun 2026 dari rencana pendampingan 140.111, saat ini telah dilakukan pendampingan digitalisasi pembelajaran ke 4.027 satuan pendidikan. Jadi kami sudah mulai melaksanakan untuk 1, 2, 3 yang ada dalam program kami terkait dengan digitalisasi tahun 2026. Nah, berikutnya untuk tunjangan guru. Untuk tunjangan guru kami sampaikan bahwa yang pertama untuk guru non ASN
itu capaian tahun 2025. Targetnya adalah untuk TPG, tunjangan profesi guru, itu sasarannya untuk 395.010 guru. Kemudian tunjangan khusus guru itu 26.653, insentif 365.542, BSU itu apa Pak? Bantuan apa? Oh sorry, bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah BSU itu untuk 253.407, sehingga total yang kami targetkan di tahun 2025 adalah 1.041.612, mohon maaf. Nah, realisasinya pada tahun 2025 itu untuk TPG, tunjangan profesi guru 400.179, kemudian tunjangan khusus guru 43.259, kemudian insentif guru itu 365.542, dan bantuan subsidi upah untuk 253.407. Nah, sehingga realisasinya itu melebihi target. Jadi kalau target kami 1.041.612, realisasinya 1.062.387. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Nah, tahun 2026 ini kami targetkan di pagu anggaran itu tunjangan profesi guru kami targetkan untuk 392.870. Kemudian tunjangan khusus guru itu 28.892, insentif 309.916, dan bantuan subsidi upah 59.270. Total target kami di 2026 adalah 790.948. Nah, yang sekarang sudah mulai kita realisasikan, ini nanti coba terus kita lakukan capaiannya itu di tahun 2026 seperti yang bisa kita baca di situ, 752.081, kemudian TKG 29.531, kemudian yang insentif ini tidak ada, dan kemudian yang bantuan bencana, jadi kami ada skema baru Pak, 2026 itu guru-guru yang terdampak bencana itu 46.397, sehingga totalnya 828.009. Nah, mungkin ada pertanyaan bedanya TPG, TKG, insentif, dan BSU. TPG ini tunjangan profesi guru untuk guru yang sudah sertifikasi. Kemudian tunjangan khusus guru, ini guru-guru yang mengajar di daerah 3T. Jadi guru yang mengajar di daerah 3T itu mendapatkan tunjangan khusus guru yang nominalnya berbeda dengan guru yang tidak di 3T. Kemudian yang insentif ini untuk guru non-ASN yang belum sertifikasi. Nah, insentifnya itu kita naikkan dari tahun lalu itu 300.000, 2026 ini kita naikkan 100.000, sehingga insentifnya meningkat dari 300.000 menjadi 400.000. Kemudian tunjangan profesi guru itu untuk guru-guru ASN, tunjangan profesinya adalah sebesar gaji pokok. Nah, guru non ASN tunjangannya kita naikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta per bulan, dan itu sudah mulai terlaksana. Dan ada satu yang berbeda Pak Kodari, Bapak-bapak dan Ibu pendengar wartawan, tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru. Jadi kalau sebelumnya tunjangan itu ditransfer melalui pemerintah daerah dan dibayarkan kepada guru 3 bulan sekali.
Nah sekarang itu sudah ditransfer setiap bulan langsung ke rekening guru. Ini saya kira terobosan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh para guru, dan kami banyak sekali ketika turun ke daerah mendapatkan feedback yang positif dari para guru, dan terima kasih dari para guru kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah mengambil kebijakan dan terobosan untuk membuat para guru bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian untuk program yang bisa kami sampaikan. Silahkan kalau ada yang diperdalam, saya persilahkan. Ya, kita buka 1 atau 2 pertanyaan ya untuk Pak Abdul Mukti, silakan. Rekan-rekan media, ini ada PTC mengenai revitalisasi sekolah, digitalisasi, silakan. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaannya ada 2. Perkenalkan, saya Leni dari Tempo. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama terkait dengan tadi soal non-ASN. Tadi Prof. Muti mengatakan kalau beberapa Pemda sudah mengadukan bahwa mereka tidak mampu untuk memberikan insentif atau menggaji guru P3K paruh waktu. Mungkin bisa disebutkan Prof. berapa angkanya Pemda yang mengadukan ke Kemendikdasmen dan tindak lanjut dari Kemendikdasmen akan seperti apa? Lalu yang kedua terkait dengan digitalisasi. Tadi disinggung soal akan ada penambahan IEP ya. Itu jumlahnya berapa dan anggarannya berapa? Lalu soal akan ada pengembangan konten. Itu teknisnya seperti apa dan anggarannya berapa, lalu soal guru yang nanti bisa berhasil membuat konten yang sesuai Kemendikdasmen dan bisa digunakan oleh guru lain, apakah akan mendapatkan insentif juga dari hasil produknya dia, seperti itu Prof. Terima kasih. Baik, Pak Muti boleh silakan. Saya Silakan. Ya, terima kasih Pak Kepala, Pak Menteri, Pak Ibu semua rekan-rekan media. saya perkenalkan, ini Pak Gokot Suarwoto ini Dirjen PAUD Pendidikan Dasar, Pendidikan non formal dan informal, supaya nanti kalau mengutip bisa jelas siapa beliau ini. Jadi ini pejabat ya, bukan tamu yang nggak diundang. Silakan Pak Gokot. Ini mohon izin Pak Menteri membantu menjawab. Yang pertama terkait dengan jumlah daerah yang mengusulkan relaksasi. Jadi bahasa kita adalah dari surat edaran Pak Menteri memberikan relaksasi kepada kabupaten, kota, dan provinsi yang mengalami kesulitan untuk memenuhi honor atau gaji P3K paruh waktu di satuan pendidikan. Ini hanya di sekolah negeri. Total yang masuk yang sudah disetujui ada 78 kabupaten, kota, dan provinsi, Pak. Apa langkah kita selanjutnya? Mohon izin menjelaskan. Jadi relaksasi itu diberikan dengan 3 kondisi. Kondisi pertama hanya berlaku 1 tahun. Jadi conditional perkecualian. Jadi hanya untuk 1 tahun. Yang kedua, daerah ditugaskan untuk memetakan lagi anggaran APBD mereka sehingga ada keberlangsungan setelah tahun 2026. Kemudian yang ketiga, melakukan validasi data setiap tahun sehingga pada saat tahun 2027 nanti mestinya sudah selesai status mereka seperti apa. Jadi itu yang sudah kita sampaikan ke daerah melalui surat edaran Pak Menteri. Terkait dengan konten, jadi Pak Menteri sudah menyampaikan tahun lalu kita menyiapkan konten pembelajaran 2.800. Tahun ini targetnya sekitar 3.800 Pak, kita naikkan yang 1.000. Skemanya adalah kita undang guru, jadi untuk membuat konten itu harus ada 3 unsur yang kita libatkan, mulai dari guru, kemudian ahli media, kemudian yang ahli IT. Ada namanya peranata komputer, ada namanya pengembang teknologi pembelajaran. Itu jabatan-jabatan fungsional yang terlibat di dalam pembuatan konten.
Tapi tidak menutup kemungkinan guru membuat konten sendiri, sehingga kita juga melakukan pelatihan-pelatihan yang sampai tahun 2025 akhir ya kita sudah melatih 29.000 guru untuk memanfaatkan dan membuat konten-konten pembelajaran. Demikian Pak Menteri, saya kembalikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Menteri terkait pertanyaan. Diri jabatannya apa? Ya. Saya Tatang Mutakin, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Ya, terkait pertanyaan dari Mbak Leni Tempo nomor 2, ya terkait digitalisasi. Untuk 2026 direncanakan kita sekarang sedang ABT, usulan anggaran tambahan untuk 268.000 satuan pendidikan. Dan ini sudah mendapat konfirmasi direktif dari Presiden melalui surat Setnek. Ini mungkin yang untuk dilaksanakan di tahun 2026 bergeser dari tahun sebelumnya karena sebagian ada yang memang hanya membutuhkan satu saja, sebagian nanti akan ditambahkan masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Demikian, terima kasih.